Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rifda Melinda Amelia dengan NIM D600230206. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sampah dan masa depan lingkungan kita, masalah dan solusi untuk lingkungan. Nah, total produksi sampah nasional Indonesia sendiri itu menghasilkan sekitar 68,5 juta ton sampah per tahun, teman-teman. Menurut data dari KLHK tahun 2023. Produksi sampah ini tuh terus meningkat setiap tahunnya sebanyak 5% per tahun. Dan rata-rata produksi per kapita yaitu 0,68 kilogram sampah per orang per hari. Nah, jenis-jenis sampah dan komposisinya, jenis-jenis sampah itu dibedakan jadi tiga, teman-teman. Yang pertama yaitu ada organik, contohnya itu seperti sisa makanan, dedaunan, dan sayuran. Lalu yang kedua itu ada anorganik, contohnya itu plastik, kaca, logam, dan lainnya nih, teman-teman. Yang ketiga itu ada B3, bahan berbahaya dan beracun. Contohnya seperti baterai, pestisida, dan elektronik. Dan biasanya sampah yang dari rumah sakit itu dikategorikan menjadi B3 ya, teman-teman. Lalu ada komposisi sampah di Indonesia menurut KLHK tahun 2023. Sampah organik menempati urutan pertama, teman-teman, dengan 57%. Yang kedua ada plastik dengan 15%, ketiga kertas dengan 11%, yang keempat logam, kaca, B3, dan lainnya sebanyak 17%. Nah, dampak masalah sampah. Yang pertama, yaitu pencemaran tanah dan air. Seperti yang diketahui nih teman-teman, bahwa plastik itu mencemari tanah dan perairan itu karena dia sulit terurai. Plastik itu terurai sekitar 100 sampai 500 tahun, teman-teman. Lama sekali. Dan ini tuh dapat mengancam ekosistem dan kualitas air minum. Yang kedua, ekosistem yang tercemar. Kehidupan laut itu dapat terganggu karena plastik ini tuh sering tertelan oleh hewan yang ada di laut. Yang ketiga, menimbulkan berbagai penyakit. Contohnya seperti diare, demam berdarah, ISPA akibat lingkungan yang kotor, dan pembakaran plastik yang menghasilkan gas beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Nah, di Indonesia sendiri pemerintah itu telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi. Contoh yang pertama nih ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Yang keempat, kebijakan pengurangan kantong plastik di toko-toko retail. Contohnya sekarang di supermarket atau di minimarket itu kalau misalkan kita mau pakai kantong plastik itu disuruh bayar, teman-teman. Nah, yang kelima itu ada pengembangan TPA berbasis ramah lingkungan. Nah, peran masyarakat dalam penanganan sampah. Itu contohnya seperti bank sampah, kita itu dapat menabung sampah dan mendapatkan keuntungan finansial dari sampah yang telah kita kumpulkan tersebut, teman-teman. Yang kedua itu adalah gerakan 3R, Reduce, Reuse, Cycle. Pasti teman-teman udah sering banget mendengar gerakan 3R ini. Reduce sendiri itu mengurangi penggunaan sampah ya, teman-teman. Reuse itu dia memakai kembali sampah yang masih bisa digunakan, dan recycle itu daur ulang. Lalu yang ketiga ada kampanye edukasi lingkungan dari komunitas lokal. Nah, inovasi dan teknologi, yang pertama yaitu ada pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA, di mana sampah ini tuh diubah menjadi energi listrik. Di Indonesia sendiri itu contohnya ada di Bantar Gebang, di Kota Bekasi, dan di Benowo, di Kota Surabaya, teman-teman. Lalu ada aplikasi Waste for Change, yaitu pengelolaan sampah berbasis digital. Nah, tantangan dan kendala sendiri, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan sampah. Lalu keterbatasan infrastruktur juga, di mana banyak daerah itu tuh belum memiliki fasilitas daur ulang.
Lalu ada juga pendanaan terbatas untuk proyek pengelolaan sampah dan perubahan pola konsumsi yang meningkatkan produksi sampah. Nah, kesimpulannya sendiri teman-teman, pengelolaan sampah plastik di Indonesia itu memerlukan pendekatan holistik, melibatkan kolaborasi antara seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah, dan sektor wisata. Solusi yang berkelanjutan seperti PLTSA, kampanye edukasi, dan intensif ekonomi itu dapat membantu mengatasi tantangan ini dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, teman-teman. Nah, mari bersama-sama kita mengurangi sampah di Indonesia dengan langkah sederhana. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan pilih produk yang ramah lingkungan. Pisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik untuk memudahkan proses daur ulang. Dukung program seperti bank sampah atau pengelolaan sampah komunitas, serta taati kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah. Edukasi juga kepada keluarga dan lingkungan tentang pentingnya menjaga kebersihan. Dan jadilah teladan untuk menciptakan gerakan kolektif. Bersama kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.